Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan kesempatan pagi hari ini. Kita boleh kembali berjumpa dalam persekutuan ibadah kita di tanggal yang ke-17. Di minggu yang ketiga pada bulan ini. Hari ini Bapak Ibu, saya akan bawa satu tema, hatimu menentukan hidupmu. Ya, hatimu menentukan hidupmu. Apa hubungannya hati dengan hidup kita? Apa hubungannya hati kita dengan kehidupan kita? Ya. Hati yang saya maksud di sini bukan seperti jeroan yang biasa mungkin Bapak Ibu beli, hati dan ampela gitu, bukan ya. Tapi hati di sini adalah wadah kehidupan kita. Di mana dalam hati itu ada jiwa, di mana ada hati itu ada pikiran, ada kehendak, ada perasaan yang harus kita jaga dengan luar biasa. Dalam hati itu ada kehendak Allah yang mesti kita pelihara. Dalam hati itu ada pikiran Tuhan yang harus kita lakukan. Dalam hati itu ada firman Allah yang harus terus tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Itu sebabnya hati kita akan menentukan seluruh esensi kehidupan kita. Hati ini sangat penting bagi kehidupan kita. Kenapa? Hati ini menjadi faktor penentu. Kemana, bagaimana, apa yang akan terjadi dalam seluruh kehidupan kita. Ya, mari pagi hari ini saya ajak Bapak Ibu untuk melihat tentang hati ini. Melihat tentang bagaimana kita semestinya menjaga hati kita supaya kualitas kehidupan kita menjadi sebuah kualitas kehidupan yang baik. Kualitas kehidupan kita menjadi kehidupan yang luar biasa. Mari kita lihat kitab Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Ayat yang semestinya sudah menjadi ayat hafalan kita sebagai orang percaya. Ya. Amsal pasal 4 ayat 23. Mari kita baca sama-sama ayat ini supaya Bapak Ibu semua bisa menerima rema dari Amsal pasal 4 23 ini. 2, 3. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yuk sekali lagi, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Hati ini menjadi sesuatu yang penting yang harus kita jaga Bapak Ibu. Kenapa demikian? Harus dijaga sebegitu rupa, saya katakan tadi. Hati ini sebagai tempat di mana perasaan kita, pikiran kita, jiwa kita ada. Di hati ini ada firman Tuhan. Di hati ini ada benih-benih firman Tuhan. Di hati ini Roh Allah mau tinggal, diam, bertahta. Allah mau tinggal, diam, bertahta. Maka itu hati menjadi sesuatu yang sangat penting. Ada banyak orang yang tidak menganggap hati sebagai sesuatu yang penting. Tapi dikasih Tuhan, kalau hati menjadi sesuatu yang penting, maka hati itu harus dijaga baik-baik. Maka tepatlah apa yang dikatakan Amsal itu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan.
Terjemahan lama dikatakan, peliharalah hatimu terlebih daripada segala yang patut dipelihara. Pelihara hati lebih dari segala yang patut dipelihara. Saya tidak tahu saudara taruh hati ini menjadi sesuatu yang berharga atau tidak. Tapi jika Bapak Ibu tahu hati ini adalah hal yang berharga, maka Bapak Ibu akan menjaga hati itu dengan luar biasa. Hati ini kalau kita mau gambarkan sebagai sesuatu yang berharga, ya. Hati ini seperti tempat penyimpanan Bapak Ibu menaruh mungkin sertifikat tanah, BPKB, emas, barang berharga Bapak Ibu. Sudah akan taruh di tempat yang aman, tempat yang penuh dengan keamanan. Nggak asal taruh. Bapak Ibu nggak akan taruh BPKB Bapak Ibu atau sertifikat Bapak Ibu di trotoar, di pinggir jalan, apalagi di tempat sampah. Tapi Bapak Ibu akan taruh di tempat yang paling aman. Bapak Ibu akan taruh di tempat yang sangat aman. Bisa di brankas mungkin atau dititipkan ada di beberapa bank besar, ada tempat penitipan untuk barang-barang berharga, surat-surat berharga dititipkan di sana. Karena di sana dijaga, diperhatikan supaya tidak hilang, supaya tidak rusak, supaya tidak mengalami satu keadaan yang tidak baik. Tapi beda dengan tempat sampah, bukan? Tidak ada tempat sampah yang dijaga. Apalagi tempat sampah itu mungkin tempat sampah basah, penuh dengan belatung, baunya nggak sedap. Tidak semua orang tahan dengan bau itu, tidak akan dijaga. Masalahnya adalah ketika kita tidak bisa menjaga hati kita, maka hati kita tidak lagi menjadi satu tempat yang aman, tetapi hati kita seperti tempat sampah. Bau, penuh dengan kebusukan, penuh dengan belatung, penuh dengan hal-hal yang tidak baik. Itu sebabnya firman Tuhan ajarkan, firman Tuhan tuliskan supaya kita jaga hati kita. Jaga hati kita ini dengan segala kewaspadaan. Dengan penuh kewaspadaan. Tidak bisa lengah. Perbankan, dia punya mesin ATM. Pasti ada security di sana. Pasti ada yang menjaga. Gak mau ATM itu dibongkar oleh maling. Ya. Bapak Ibu pergi tinggalkan rumah, karena Bapak Ibu merasa rumah itu ada sesuatu yang berharga yang ditinggal di rumah, Bapak Ibu pasti tinggal penjaga di sana. Kasih orang jaga rumah, supaya rumah gak dibongkar. Kalau satu kurang mungkin dua, kalau dua kurang mungkin tiga, dan seterusnya. Demikian pula dengan hati kita sebetulnya. Hati kita sebagai tempat yang sangat berharga. Kenapa? Karena hati ini akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Hati ini akan mempengaruhi semua perilaku kita. Hati ini akan mempengaruhi semua pemikiran kita. Hati ini akan mempengaruhi semua ucapan dan perkataan kita. Maka kalau kita merasa hati ini sebagai tempat yang sangat spesial, kita akan jaga hati kita ini supaya hati kita ini penuh dengan hal-hal yang baik. Penuh dengan hal-hal yang luar biasa, bukan dijadikan tempat sampah. Yang tiap kali keluar dalam ucapan kita, tiap kali keluar dalam perilaku kita, tiap kali keluar dalam pikiran kita ada hal yang kotor, hal yang busuk. Hal yang tidak berkenan, hal yang tidak baik. Tapi kita mau jaga hati kita. Itu sebabnya firman ini katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Pelihara hatimu terlebih daripada segala yang patut dipelihara. Terjemahan lama katakan demikian. Ini hal yang bijaksana. Kenapa hati harus dijaga sedemikian rupa? Karena dari hati itu akan mempengaruhi seluruh sikap dan tindakan kita. Coba kita lihat Matius
pasal yang ke-15. Matius pasal yang ke-15. Kita baca mulai dari ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Perhatikan baik-baik. Yang keluar dari mulut berasal dari hati. Jadi kalau hati ini seperti hal yang tidak kita jaga, seperti tong sampah yang gak butuh penjagaan. Kita jadikan hati kita ini seperti tong sampah, maka yang keluar, yang muncul, yang tampil ada hal yang busuk, hal yang bau, hal yang tidak menyenangkan, hal yang tidak menyegarkan, hal yang harusnya dibuang jauh-jauh. Dan dilanjutkan di ayat 18 itu, dan itulah yang menajiskan orang. Itulah yang menajiskan orang. Konteks dari ini adalah sebenarnya tentang bagaimana sesuatu yang masuk ke dalam mulut tidak menajiskan orang. Karena yang masuk dalam mulut diolah dan keluar di jamban, selesai. Tapi yang keluar itulah yang menajiskan orang. 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Dari hati itu timbul pikiran jahat. Dari hati yang kedua timbul segala pembunuhan. Keinginan untuk membunuh. Saya pernah katakan membunuh sekarang tidak hanya dengan pedang, pisau, senjata. Tapi bisa membunuh dengan kata-kata. Membunuh dengan rancangan jahat. Membunuh dengan ungkapan-ungkapan yang menusuk. Yang menghancurkan. Nah, ada namanya pembunuhan karakter. Dan sebagainya. Perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Kenapa hati harus dijaga? Dan kenapa hati, apa hubungan hati dengan kehidupan kita? Karena semua ini berpengaruh pada kehidupan kita. Pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ini semua keluar sebagai tindakan perilaku kita yang diawali dari wadah yang namanya hati. Hati ada pikiran, ada perasaan, ada jiwa, ada kehendak di sana. Ini yang harus dijaga dengan penuh kewaspadaan. Hati jika tidak dijaga dengan baik, maka hati itu akan merusak seluruh kehidupan kita. Kenapa? Hati itu sangat licik, Bapak Ibu. Hati itu sangat licik. Bahkan kita nggak sadar seringkali ditipu dengan hati kita sendiri. Coba buka Yeremia pasal 17 ayat yang ke-9. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-9. Baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Stop, itu dulu. Ulangi lagi. 2, 3. Ya, stop. Hati sangat licik.
Hati sangat licik. Hati bisa menipu orang lain. Bahkan Tuhan pun rencana mau ditipu kalau bisa. Mau ditipu. Jangankan orang lain. Diri kita sendiri saja seringkali tertipu dengan hati kita. Diri kita sendiri saja seringkali tertipu dengan hati kita. Ketika kita mulai punya pikiran jahat, ketika kita mau membuai pikiran jahat itu, hati kita berkata, enggak apa-apa. Enggak ada yang lihat. Enggak apa-apa. Besok masih bisa minta ampun, nanti masih bisa minta maaf, nanti bisa minta ampun dengan Tuhan. Dan akhirnya kita buai pikiran jahat itu menjadi sebuah perilaku. Betapa liciknya hati itu menipu kita. Satu kali iblis datang kepada Tuhan. Tuhan, ya ada apa? Aku ingin berhenti jadi iblis saja. Loh, lah kenapa? Nah, semua tugas sudah diambil manusia. Ya? Yang korupsi manusia. Yang bohong manusia. Yang lakukan pembunuhan manusia. Yang lakukan perzinahan manusia. Yang mencuri manusia. Tapi yang disalahkan selalu iblis. Pekerjaan iblis ini. Wes biar manusia aja jadi iblis. Kenapa? Karena hati. Ingat, bapak penipu itu siapa? Iblis. Hati jika tidak diterangi dengan firman Tuhan, hati jika tidak menjadi tempat wadah yang baik akan menjadi sampah. Dan menipu kehidupan kita. Seolah-olah kita baik, tapi hati kita busuk. Seolah-olah kita ini dilihat orang baik, tapi hati kita penuh dengan rencana-rencana jahat. Dan hati berkata, enggak apa-apa, enggak ada yang lihat. Enggak apa-apa. Mereka enggak tahu kok rencana jahatmu. Lihat ayat 10. Yeremia 17 ayat 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Dan baca sama-sama berikutnya. Untuk hati-hati ketika hati kita berkata, gak apa-apa. Gak apa-apa. Ketika kita hendak melakukan dosa, kita hendak merencanakan yang jahat, hati kita berkata, enggak apa-apa, enggak ada yang lihat, hati-hati. Tuhan melihat hati kita. Tuhan menguji hati kita. Dan Tuhan siapkan balasan setimpal dengan tingkah laku kita. Dengan hasil perbuatan kita. Jadi hati-hati. Maka itu hati kita akan menentukan sekali kehidupan kita akan menjadi seperti apa. Hati kita menentukan langkah kehidupan kita. Hati kita menentukan seluruh kehidupan kita. Seringkali kita susah untuk mengatur hati diri kita sendiri. Kenapa? Karena pengaruh dunia. Karena pengaruh keadaan dunia ini. Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat yang kedua mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kita tinggal di lingkungan yang terbiasa berperilaku buruk. Maka hati ini membatu dan kemudian merasa ketika kita berperilaku, oh enggak apa-apa. Sekeliling kita melakukan itu semua. Kita menipu, enggak apa-apa. Sekeliling kita melakukan semua. Kita korupsi, enggak apa-apa. Sekeliling kita melakukan semuanya. Kita mencuri, enggak apa-apa.
Karena ada di lingkungan yang buruk. Mungkin kita berkata saya ada di lingkungan yang baik. Ingat tadi Yeremia 17 ayat 9. Hati kita seringkali menipu. Karena apa? Dikuasai oleh hawa nafsu. Mencoba untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri. Maka kitab Roma ingatkan, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah dengan pembaharuan budi, sehingga kita dapat membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ketika hati ini kita jaga dengan baik, maka seluruh perilaku, seluruh perkataan, seluruh pikiran kita akan menjadi perkataan, pikiran, dan perilaku yang baik. Sebab hati ini kita sudah jaga menjadi wadah yang baik bagi kehendak Allah. Wadah yang baik bagi apa yang berkenan kepada Allah. Wadah yang baik bagi segala pikiran, perilaku, perkataan yang sempurna. Hati mempengaruhi kehidupan kita. Hati mempengaruhi perilaku kita. Hati mempengaruhi pikiran kita. Hati mempengaruhi setiap perkataan. Bagaimana kita bisa tahu hati itu kita jaga dengan baik atau tidak? Bagaimana kita bisa tahu hati itu dalam kondisi yang baik-baik atau tidak? Bagaimana kita bisa tahu hati itu mempengaruhi kehidupan kita? Semua akan terlihat dari yang namanya raut muka. Coba lihat kiri kananmu, perhatikan mukanya. Aja dibah gitu ya, kaget nanti tersenyum. Perhatikan aja. Lihat aja kiri kanan kalian, Bapak Ibu. Ada yang bersungut-sungut wajahnya? Jangan-jangan hatinya sedang dongkol, sedang marah. Tapi jangan senyum sendiri di pinggir jalan ya, bahaya nanti. Kelihatan dari raut wajah, sekalipun ada orang yang bisa menipu wajahnya. Bisa bersandiwara dengan wajahnya. Ketemu orang, oh iya betul. Hei ya diam. Menipu wajahnya. Kenapa? Karena dari hatinya nggak ada sebenarnya ketawa. Nggak ada dari hatinya sukacita. Nggak ada dari hatinya muncul meluap kegembiraan, nggak ada. Jadi yang tampak di wajah itu cuma kamuflase. Kelihatannya senyum, kelihatannya tertawa. Tapi dari hatinya kecut, pahit. Tampak dari wajah itu. Kamu mungkin dilihat senyum, coba lihat lagi. Pasti senyum semua. Coba lihat satu dengan lainnya. Pasti kelihatan senyum semua. Kalau mau lihat betul-betul, lihatlah pas sendirian, perhatikan dari jauh. Itu wajahnya kok sepertinya sedang mikirin apa ya. Ketekuk sekali. Tapi begitu dekati, gimana kabarnya? Oh baik, puji Tuhan, haleluya, 13 kali. Itu yang pergi. Bapak Ibu, wajah ini seringkali gak bisa menutupi kondisi hati kita. Wajah ini seringkali menggambarkan keutuhan hati kita. Sekalipun kita bisa mengubah, mengolah wajah ini dengan keadaan yang tampaknya baik-baik saja. Tetapi dalam kesendirian akan kelihatan bagaimana situasi, kondisi
hati orang tersebut. Hati mempengaruhi seluruh kehidupan. Hati mempengaruhi kesehatan kita. Amsal pasal yang ke-17 ayat 22 berisi sebuah kalimat firman yang sangat bijak. Dikatakan di sana hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira menjadi sebuah obat yang manjur. Saya kemarin baca sebuah artikel, menarik. Saudara yang pernah ke Surabaya sudah tahu Royal Plaza. Ya, Royal Plaza, sudah bisa googling artikel ini. Royal Plaza menyuguhkan ketimpangan yang luar biasa. Kenapa? Karena Royal Plaza itu di daerah Ahmad Yani, dekat stasiun Wonokromo. Di Royal Plaza ini sebagai barometer golongan menengah ke atas. Ada banyak orang yang bisa masuk mal dengan bersukacita dan sebagainya. Tetapi ada satu sisi di daerah Wonokromo, sana berikutnya, rumah-rumah yang kumuh, yang kecil, gang-gang sempit di mana banyak orang yang mengumpulkan menjadi pengepul-pengepul sampah dan sebagainya. Tetapi bukan berarti orang yang di sana tidak punya sukacita. Bukan berarti orang yang di sana tidak punya kegembiraan. Orang di sana bukan berarti tidak punya kehidupan yang mereka nikmati. Di satu sisi orang bersyukur karena bisa masuk mal, bisa belanja, bisa menikmati makanan, bisa menikmati resto dalam mall itu. Bisa makan steak yang harganya per gram gak emas aja harganya per gram ya. Per 100 gram steak 300.000. Jadi kalau satu geblok gitu 400 gram ya kalikan 3 1.200.000. Kalau makannya orang 2, kalau makannya orang 4 ya kalikan saja. Tapi di sisi lain di seberang jalan ada pemukiman yang tidak elit. Tapi di sana banyak keceriaan, anak-anak berlari, bermain, bersukacita. Ada yang duduk dengan santai menikmati kehidupannya. Kenapa? Semua berpengaruh dari hati. Ada banyak orang yang tidak bisa mengelola dengan hati. Mengelola hatinya dengan baik. Sudah diberkati luar biasa. Kurang Tuhan. Kurang ini. Sudah dikasih kemudahan dalam hidupnya. Kurang terus. Sehingga hatinya tidak ada ucapan syukur. Hatinya tidak ada pujian pada Tuhan. Hatinya penuh dengan keluhan. Hatinya penuh dengan sungutan. Hatinya penuh dengan rasa kekurangan. Tapi di bagian lain orang yang sangat menikmati hidupnya. Mungkin dia hanya seorang pengepul sampah. Tapi dia bersukacita. Dengan apa yang bisa dia nikmati hari itu. Yang bisa dia rasakan hari itu. Yang bisa dia peroleh hari itu. Dia nikmati. Sebabnya jangan, ya saya punya pikiran liar. Mohon maaf ya, pikiran liar saya. Kenapa banyak orang kaya sakit? Karena hatinya banyak yang gak gembira. Maaf ya, ini pikiran liar saya. Kenapa banyak pikir kok akeh wong sugih loro ya? Ya karena hatinya gak beres, hatinya gak ada gembiraan, selalu kurang, gak ada rasa syukur, gak ada ucapan terima kasih kepada Tuhan. Bukan berarti orang yang gak punya gak sakit, dia sakit. Cuma dia tetap bergembira dengan kondisi situasi yang terjadi, dia tetap bersukacita, bersyukur. Sekalipun syarat mati bukan sakit. Tapi hati yang gembira firman Tuhan katakan apa? Obat
yang manjur. Pernah lihat terapi ketawa? Bapak Ibu? Kalau saya mau tanya Bapak Ibu, kapan terakhir kali ketawa sampai lepas? Terbahak-bahak. Kalau sudah lama perlu ikut terapi ini. Terapi ketawa namanya. Mudah aja. Ya, dimulai dengan kata H. Ya kan? Dimulai dengan kata H. Hitung aja. H. H 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 20 kali pasti H. Panjang ketawanya. Apalagi sebelahnya ada orang. Pel apa tadi? Pel apa toh? Terapi ketawa. Ajak guyu bareng-bareng. Kalau saya sedih Bapak Ibu. Hati ini mempengaruhi kehidupan kita. Kenapa banyak orang sakit? Karena hatinya sakit. Hatinya busuk. Hatinya penuh dengan belatung. Hatinya penuh dengan kepahitan. Hatinya nggak mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi kalau hatinya penuh dengan kegembiraan dari Tuhan. Mengucap syukur, bersuka cita. Sakitnya kadang-kadang nggak terasa. Kadang-kadang sakit itu nggak terasa. Ya. Tapi kalau hatinya nggak beres, tubuhnya bisa sakit. Jadi hati kita sangat mempengaruhi kehidupan kita. Mau kita bawa kemana kehidupan kita bergantung hati kita masing-masing. Bergantung hati kita masing-masing. Kalau kita tahu hati kita sebagai sesuatu yang penting, kita jaga dengan khusus. Kita isi dengan hal-hal yang baik. Jangan diisi dengan hal yang tidak baik. Diisi dengan gosip, diisi dengan fitnah, diisi dengan kebusukan-kebusukan. Jadi tong sampah nanti. Penuh dengan belatung. Bau keluar dari mulut, keluar dari tindakan, keluar dari pikiran, keluar jadi penyakit. Tapi isilah dengan yang baik. Isi dengan hal-hal yang baik. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas hati kita menjadi wadah yang baik. Ya. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 17. Yuk kita lihat. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-17. Ayat yang sangat pendek. Apa Bapak Ibu? Tetaplah berdoa. 1. Berdoa. Tetaplah berdoa. Yang kedua, ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itu yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1, berdoa. Yang kedua, mengucap syukur. Yang ketiga, ayat 22. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Jauhkan diri kita dari segala jenis kejahatan. Doa, mengucap syukur, dan jauhkan diri kita dari segala kejahatan. Ingat firman Allah katakan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau hati kita mau jadi wadah yang sehat, wadah yang baik, jangan diisi dengan hal-hal yang buruk. Jangan diisi dengan hal yang tidak relevan. Jangan diisi dengan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi jelas, hati kita akan menentukan seluruh kehidupan.
Maka itu sebagai wadah dalam kehidupan kita, mari jadikan hati kita ini wadah yang baik. Tempat yang baik. Isi dengan firman Tuhan. Isi dengan hal-hal yang berkenan kepada Allah. Isi dengan hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Dan serahkan hati kita ini menjadi tempat kediaman Tuhan. Serahkan hati kita supaya Tuhan memimpin, menguasai hati kita. Sehingga yang keluar dari kehidupan kita, segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Segala sesuatu yang baik. Hati kita akan limpah dengan ucapan syukur. Hati kita akan limpah dengan sukacita. Hati kita akan limpah dengan pujian kepada Tuhan. Mau ada masalah, mau ada problema, mau sedang sakit, mau sedang dalam kondisi yang lemah, kita tetap bisa bersyukur dan berkata seperti Rasul Paulus, aku bermegah dalam kelemahanku, karena justru di dalam kelemahanku lah kuasa Allah menjadi sempurna. Tidak mengeluh, tidak sedih, tidak marah, tetapi bersukacita. Karena Tuhan yang tinggal di dalam kehidupan kita. Allah yang tinggal di dalam seluruh keberadaan kita.